Halo semua, selamat datang di channel Netflix bersama gua Ahmad yang bakal ngebawain film-film menarik dan asik buat nemenin acara ngopi-ngopi kalian. Jadi di video pertama channel ini, gua bakal ngebawain alur cerita film Bad Boys buat kalian. Buat kalian yang nggak tahu, Bad Boys sendiri merupakan salah satu film dari 3 franchise Bad Boys. Film Bad Boys sendiri adalah film bergenre action komedi dan merupakan film pertama dari franchise ini. Film ini dirilis pada tahun 1995, disusul dengan dirilisnya film Bad Boys 2 di tahun 2003 dan film Bad Boys for Life yang dirilis tahun 2020 kemarin. Film Bad Boys ini bercerita tentang 2 orang polisi yang ditugaskan untuk memecahkan kasus pencurian baking soda yang terjadi di kantor mereka. Dalam perjalanannya, mereka menemui berbagai macam kesulitan, mulai dari bertukar identitas, diajak mantap-mantap tapi nggak berani karena ingat anak istri di rumah, sampai dilabrak istri karena dikira selingkuh. Penasaran gimana ceritanya? Let's check it out. Pada bagian awal film, scene dibuka dengan adegan yang memperlihatkan 2 orang pria yang mengendarai sebuah mobil. 2 pria ini sedang dibuntuti oleh sebuah mobil dari arah belakang. Pria pertama bernama Marcus Burnett yang diperankan oleh Martin Lawrence dan pria kedua bernama Mike Lowrey yang diperankan oleh Will Smith. Karena sedang asik mengobrol, mereka tidak menyadari ada komplotan begal yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Mike tiba-tiba menghentikan mobilnya dikarenakan Marcus yang tidak sengaja menjatuhkan kentang goreng miliknya. Mike pun menyuruh Marcus untuk membersihkan kentang goreng yang jatuh tadi. Komplotan begal yang tadi juga ikut berhenti dan menyuruh seorang gadis yang cantik dan bohai untuk mengalihkan perhatian mereka. Kedua orang begal yang masih di dalam mobil pun menyusul, kemudian langsung menodong Mike dan Marcus. Mike mencoba memperingatkan kedua begal tadi kalau mereka berdua adalah polisi. Para begal itu tidak percaya karena tampang Mike dan Marcus yang kurang meyakinkan. Mike dan Marcus pun berdebat untuk mengalihkan perhatian kedua begal tadi. Setelah para begal itu lengah, Mike dan Marcus langsung melumpuhkan mereka. Dan film Bad Boys pun dimulai. Berlatarkan indahnya kota Miami, kita diperlihatkan komplotan penjahat yang terdiri dari Fouché, Vergie, Noah, Casper, dan Andy Dominguez yang sedang bersiap-siap akan melakukan perampokan. Fouché yang merupakan ketua dari komplotan penjahat itu menembak salah satu anggota yang menggunakan pakaian polisi dan menjadikannya sebagai umpan. Kemudian, Fouché langsung menelpon kantor polisi dan melaporkan bahwa ada seorang polisi yang tertembak. Polisi pun mengerahkan semua unit yang ada untuk datang ke TKP, yang membuat kantor polisi menjadi sepi dan hanya menyisakan beberapa polisi saja untuk berjaga. Fouché dan anggotanya langsung menyelinap melalui saluran ventilasi udara serta meretas keamanan dari kantor polisi dan membunuh polisi yang sedang berjaga. Setelah berhasil masuk, mereka langsung menjarah tumpukan soda kue yang tersimpan di ruang penyimpanan barang bukti. Karena tergoda melihat jumlah soda kue yang begitu banyak, Andy Dominguez yang merupakan salah satu anggota dari perampok itu mengambil satu balok soda kue tanpa sepengetahuan rekan-rekannya yang lain. Kemudian scene berpindah ke kediaman Marcus yang memperlihatkan Marcus yang baru saja bangun tidur dan melakukan aktivitas pagi hari seperti biasa. Mike pun datang untuk menjemput Marcus. Sembari menunggu Marcus selesai sarapan, Mike yang seorang fuckboy menceritakan pengalaman mantap-mantapnya tadi malam pada anak dan istri Marcus. Telepon pun berdering dan diangkat oleh istri Marcus yang bernama Teresa. Ternyata yang menelpon tadi adalah bosnya Mike dan Marcus yang bernama Kapten Howard. Kapten Howard menyuruh Mike dan Marcus untuk datang lebih cepat ke kantor karena ada hal darurat yang sedang terjadi. Sesampainya di kantor, mereka langsung menyapa seorang wanita yang bernama Francine dan menanyakan di mana Kapten Howard berada. Francine memberitahu mereka bahwa Kapten Howard sedang berada di dalam dan sedang menunggu mereka. Setelah mereka bertemu dengan Kapten Howard, mereka langsung dibawa ke ruang penyimpanan barang bukti yang sudah kosong. Mereka berdua kaget karena barang bukti berupa baking soda senilai 100 juta dolar lenyap tak bersisa. Dan ternyata kantor polisi yang dirampok oleh para komplotan penjahat itu adalah kantor tempat Marcus dan Mike bekerja. Kemudian datang seorang perempuan yang bernama Allison yang merupakan anggota dari Internal Affairs, ya semacam instansi tinggi gitu di Amerika. Allison menyuruh mereka untuk cepat-cepat menyelidiki kasus ini sebelum menjadi heboh di media. Allison juga memerintahkan agar mereka memulai penyelidikan dari semua anggota kepolisian yang ada karena hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya campur tangan orang dalam. Mike dan Marcus pun ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini dan dibantu oleh
dua rekan mereka yang lain yang bernama Sanchez dan Ruiz. Mereka hanya diberi waktu selama 72 jam untuk memecahkan kasus ini. Jika tidak, mereka semua akan dipecat dan dijadikan kambing hitam. Tak ingin membuang-buang waktu, Marcus dan Mike pun langsung memulai penyelidikannya. Mereka pergi menemui seorang pria bernama Jojo yang dulunya merupakan ahli kimia yang sering mengolah barang-barang bahagia. Karena Jojo sudah insaf dan tidak memiliki informasi apa-apa, Mike dan Marcus pun pergi ke sebuah tempat gym untuk menemui salah satu sahabat dekat Mike. Sampainya di gym, Mike akhirnya bertemu dengan sahabatnya yang bernama Max. Mike pun meminta tolong pada Max. Kalau Max mendengar informasi tentang adanya transaksi baking soda, Mike meminta agar Max menelponnya dan membagikan informasi tersebut. Max pun mengiyakan permintaan Mike. Setelah itu, Mike dan Marcus pun kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, Francian langsung memberikan dokumen yang berisikan informasi tentang seseorang yang bernama Manuel Arona, yang merupakan perancang ventilasi udara di kantor polisi tempat Mike dan Marcus bekerja, yang kemungkinan bekerja sama dengan para penjahat dalam perampokan yang terjadi di kantor mereka. Karena tak ingin membuang-buang banyak waktu, mereka pun langsung mendatangi rumah Manuel Arona untuk mencari informasi dan melakukan penyelidikan. Sesampainya di rumah Manuel Arona, mereka tidak menemukan siapapun, dan rumah terlihat kosong tak berpenghuni. Marcus dan Mike pun mencoba mengintip dari kaca pintu depan rumah. Mike tersandung dan tidak sengaja membuat pintu rumah menjadi terbuka. Karena sudah kepalang tanggung, mereka pun langsung masuk dan mencari keberadaan Manuel Arona. Tapi sayangnya, mereka terlambat. Manuel Arona sudah dibunuh oleh para komplotan penjahat itu untuk menghilangkan jejak. Karena satu-satunya orang yang dapat menuntun mereka ke pelaku perampokan sudah dibunuh, mereka pun kembali ke kantor dengan tangan Kemudian Sin pun berpindah ke Max yang sedang berbicara pada bosnya yang bernama Nyonya Louise. Max menanyakan tentang orang kaya baru yang sedang melakukan pesta. Bosnya pun memberitahu Max bahwa ada orang kaya yang sedang mencari wanita mantap-mantap untuk menemaninya berpesta. Max pun sempat menolak dengan alasan dia ada urusan dengan temannya yang bernama Julie. Bosnya pun mengusulkan agar Max mengajak Julie sekalian, dan Max pun menyetujui hal tersebut. Setelah itu, Max dan Julie pun langsung berangkat ke pesta. Julie bertanya, kenapa Max mau melakukan hal ini? Max menjawab, dia melakukan hal ini untuk temannya yang bernama Mike Lowry. Max juga mengatakan dia melakukan hal ini sebagai balas budi untuk Mike, karena Mike lah satu-satunya orang yang bisa Max hubungi ketika berada dalam masalah. Sesampainya di tempat pesta, mereka disambut oleh Eddie yang tadi mengambil sebongkah baking soda di awal film. Max pun bersalaman dan memperkenalkan dirinya dan Julie pada Eddie. Karena Julie merasa kurang nyaman di dekat Eddie, Julie pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Fouché dan anggotanya yang lain datang dan menghampiri Eddie. Mereka marah karena Eddie telah mengambil soda kue mereka secara diam-diam. Di saat yang bersamaan, Julie yang baru saja kembali dari toilet menjadi terkejut karena melihat banyaknya orang yang membawa senjata. Julie pun menghentikan langkahnya, kemudian mengintip dari belakang jendela. Setelah sedikit berbincang-bincang, Fouché langsung membunuh Max dan Eddie. Julie pun tak bisa berbuat apa-apa ketika menyaksikan temannya dibunuh di depan matanya sendiri. Menyadari ada orang yang sedang mengintip, anak buah Fouché yang bernama Noah dan Casper langsung mengejar Julie. Julie berlari sekuat tenaga ke atas atap. Dengan usaha yang maksimal, Julie pun berhasil lolos dengan cara melompat ke dalam kolam renang. Kecewa melihat Julie yang berhasil lolos, Fouché pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan dan tempat tinggal Julie. Setelah kejadian penembakan itu, polisi pun datang. Mike dan Marcus juga ikut datang ke tempat kejadian. Kapten Howard menunjuk jenazah Eddie dan bertanya pada Mike dan Marcus. Ternyata, Eddie adalah mantan polisi yang bekerja sama dengan orang dalam ketika melakukan perampokan. Ketika melakukan penyisiran di TKP, Mike menemukan sebuah gelas dan melihat terdapat dua warna lipstik yang berbeda yang menempel pada gelas itu, yang menandakan tadinya ada dua orang wanita yang berada di sana, dan besar kemungkinan satu di antara mereka berhasil lolos. Kapten Howard pun langsung memerintahkan Marcus dan Mike untuk mencari wanita yang berhasil lolos itu. Sebelum pergi, Marcus menyempatkan diri untuk melihat jenazah yang satunya. Marcus sangat terkejut melihat jenazah itu. Ternyata jenazah itu adalah Max, sahabat karibnya Mike. Mike pun datang dan ikut melihat. Mike pun menjadi sedih dan murung. Marcus berusaha menghibur Mike dan berjanji pada Mike mereka akan menemukan orang yang telah membunuh Max. Mike mengatakan dia ingin sendiri dan berinisiatif untuk pergi mencari informasi ke Louisville, tempat di mana Max bekerja.
Scene berpindah ke kantor polisi, di mana Markus sedang menelpon istri dan rekan kerjanya secara bersamaan. Di satu telepon, dia meminta file yang terkait dengan Eddie Dominguez, dan di telepon lainnya, Markus sedang berbicara dengan istrinya yang sedang marah karena Markus yang terlalu sibuk bekerja dan tak pernah ada di rumah. Karena file yang berkaitan dengan Eddie Dominguez tidak bisa Markus dapatkan, Markus menjadi marah dan menutup telepon sambil mengutuk rekan kerjanya. Mendengar Markus yang mengeluarkan kata-kata kasar, istrinya pun menjadi salah paham dan langsung menutup teleponnya. Sementara itu, Mike baru saja sampai di kediamannya Nyonya Louise di Louisville. Karena pintu rumah dalam keadaan terbuka, Mike langsung masuk dan mendapati Nyonya Louise yang sudah tidak bernyawa. Mike tidak tahu bahwa Noah, salah satu anak buah Fouché yang membunuh Nyonya Louise, masih berada di dalam rumah. Mike pun langsung dihajar dari arah belakang dan dilempar melalui jendela. Scene kembali berpindah ke Marcus dan Kapten Howard yang sedang asik mengobrol di kantor. Tak lama kemudian, ada seorang gadis yang menelpon dan mencari Mike Lowry. Dia mengatakan bahwa dia telah menyaksikan temannya dibunuh dengan mata kepalanya sendiri. Dan gadis ini adalah Julie, temannya Max yang berhasil kabur. Julie mengatakan dia hanya mau berbicara pada Mike Lowry. Karena Mike belum kembali ke kantor, Kapten Howard terpaksa menyuruh Marcus untuk berpura-pura menjadi Mike Lowry. Setelah sedikit berbincang-bincang, Marcus meminta alamat Julie agar bisa segera dijemput oleh kepolisian. Julie mengatakan dia hanya mau dijemput oleh Mike Lowry. Karena tak ingin satu-satunya saksi yang dimiliki hilang, Kapten Howard pun menyuruh Marcus untuk menjemput Julie dan menyamar menjadi Mike Lowry untuk sementara waktu. Marcus tidak mau. Marcus maunya biar Mike saja yang menjemput Julie. Kapten Howard mengancam Marcus kalau Marcus tidak mau menjemput Julie, Marcus tidak akan diperbolehkan untuk menemui istrinya selama 1 bulan. Mendengar ancaman Kapten Howard, Marcus pun langsung meluncur untuk menjemput Julie. Marcus pun sampai di tempat tinggalnya Julie. Julie sudah menunggu sembari membawa tongkat baseball untuk berjaga-jaga. Setelah sedikit melakukan mediasi dan mencoba meyakinkan Julie bahwa dia adalah Mike Lowry, Marcus pun dibukakan pintu. Karena masih tidak yakin, Julie langsung mengayunkan tongkat baseball yang dia pegang ke arah Marcus. Marcus berhasil menghindar. Dan setelah berusaha membujuk Julie, akhirnya Julie pun percaya bahwa Marcus adalah Mike Lowry. Dengan dibantu oleh Marcus, Julie pun mengemasi barang-barangnya dan membawa anjing-anjingnya ikut bersamanya. Para komplotan penjahat itu pun tiba-tiba datang dan baku tembak pun tak dapat dihindarkan. Untungnya, mereka berhasil kabur melalui pintu belakang. Sayangnya, para penjahat itu berhasil mencatat plat kendaraan yang digunakan oleh Marcus. Marcus berencana membawa Julie ke tempat perlindungan saksi. Namun Julie menolak dengan alasan dia tidak percaya siapapun selain Mike Lowry. Dengan terpaksa, Marcus membawa Julie ke apartemennya Mike. Dan Marcus juga menyogok penjaga apartemen yang bernama Chad agar diizinkan masuk. Setelah berhasil masuk ke apartemen, seorang perempuan bernama Yvette menelpon Mike dan membicarakan perkara mantap-mantap. Maklum saja, karena Mike adalah seorang playboy. Marcus menyuruh Julie untuk tidak memperdulikannya. Marcus ingin pulang. Marcus mengatakan pada Julie bahwa dia akan kembali ke kantor karena masih ada banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sebelum Marcus pergi, Julie memberitahu Marcus bahwa dia pernah mendengar para penjahat itu mengatakan transaksi soda kue itu akan dilakukan 4 hari lagi. Dan Julie takut para penjahat itu akan menemukan keberadaannya dan membunuhnya. Marcus mencoba menenangkan Julie dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Marcus pun keluar dan menyuruh Chad si penjaga apartemen untuk mengawasi Julie. Marcus pun pulang. Sesampainya di rumah, Marcus langsung dimarahi oleh Teresa. Karena Teresa mencium aroma parfum wanita lain dan Marcus juga tidak menggunakan cincin kawinnya. Dengan terpaksa, Marcus pun harus menghabiskan sisa malam dengan tidur di sofa. Keesokan harinya, Marcus bertemu dengan Mike di kantor. Marcus memberitahu Mike bahwa saksi yang mereka cari sudah ditemukan. Tapi Marcus tidak memberitahu Mike bahwa saksi itu ditaruh di apartemennya. Mereka pun langsung menemui Kapten Howard. Kapten Howard langsung memarahi Marcus karena baku tembak yang terjadi saat menjemput Julie. Kapten Howard juga menyuruh Marcus agar tetap menjadi Mike Lowry untuk sementara waktu. Mike pun bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian Kapten Howard bertanya lagi pada Marcus tentang keberadaan Julie. Marcus pun memberitahu Kapten Howard Julie berada di apartemennya Mike. Kapten Howard semakin bertambah marah karena Marcus yang meninggalkan Julie sendirian. Mike juga ikut-ikutan marah karena Marcus yang memasukkan orang ke apartemennya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Perdebatan pun terjadi.
Kapten Howard melerai mereka berdua dan menyuruh mereka bersabar dan menyuruh Markus tetap menyamar sebagai Mike sampai mereka menemukan siapa penjahatnya. Markus merasa keberatan menyamar menjadi Mike karena Markus khawatir dengan keselamatan keluarganya. Mike pun menyarankan agar dia saja yang tinggal di rumahnya Markus untuk menjaga anak-anak dan istri Markus. Di rumahnya, Markus terlihat sedang mengemasi barang-barangnya dan berbohong pada istrinya dengan mengatakan dia ditugaskan untuk pergi ke Cleveland dan Mike yang akan tinggal di sana untuk menjaga Teresa dan anak-anaknya. Scene pun berpindah ke Fouché yang sedang memarahi seorang ahli kimia yang bernama Elliot yang ia tugaskan untuk mengolah soda kue hasil curiannya. Fouché marah karena pengolahan soda kuenya sangat lambat, yang membuat jadwal transaksinya menjadi sangat kacau. Elliot mengatakan pada Fouché bahwa tempat pengolahan mereka terlalu lembab dan membuat bahan kimia yang dipakai untuk mengolah soda kuenya jadi cepat menguap dan membuat pengerjaan soda kue menjadi agak sedikit lambat. Scene berpindah ke Markus yang sedang mengajak Julie untuk melihat beberapa foto kriminal yang mungkin saja terlibat dalam penembakan yang terjadi pada Max. Julie menyela Markus yang sedang berbicara. Julie mengira Markus adalah penyuka sesama batang karena melihat begitu banyaknya foto dari Mike yang asli tergantung di seluruh bagian apartemen. Markus pun menjelaskan tentang semua foto itu dan mengatakan bahwa foto-foto itu adalah foto teman kerjanya yang bernama Marcus Burnett. Markus juga mengatakan dia sengaja menggantung foto-foto itu karena sebagai penghargaan untuk rekan kerjanya yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Setelah selesai menjelaskan tentang foto-foto yang ada di apartemen itu, Markus dan Julie pun langsung melihat daftar foto kriminal. Dan setelah beberapa saat, Julie mengenali salah satu penjahat yang bernama Noah. Keesokan harinya, mereka meminta bantuan Franchise untuk mencoba membuka file milik Noah dan Eddie Dominguez. File milik Noah berhasil mereka dapatkan, namun sayangnya setelah mencoba berkali-kali, file Eddie Dominguez tetap tidak dapat dibuka. Karena file Eddie Dominguez tidak mereka dapatkan, mereka pun beranjak pergi ke apartemennya Mike untuk mengecek keadaan Julie. Di sana mereka berencana mendatangi sebuah klub malam yang bernama Club Hell yang merupakan tempat kerja Noah untuk melakukan penyelidikan. Julie ingin ikut, tapi Markus dan Mike melarang karena terlalu berbahaya. Tak ada angin, tak ada hujan, Yvette yang menelpon Mike tiba-tiba datang dalam keadaan setengah telanjang. Markus langsung mengusir Yvette. Mike sangat marah karena Markus yang mengusir Yvette. Kemarahan Mike jadi tambah parah setelah mengetahui Yvette diusir dalam keadaan setengah telanjang. Dan ternyata Yvette adalah tukang pijat plus-plus langganannya Mike. Malamnya, Mike dan Markus langsung mendatangi Club Hell. Dan di waktu yang bersamaan, bahan kimia ether yang akan digunakan untuk mengolah soda kue juga diantarkan ke sana. Setelah masuk di klub, Mike dan Markus pun berpencar untuk mencari keberadaan Noah, namun tak mereka sadari kehadiran mereka di klub itu sudah diketahui oleh anak buah Fouché. Ketika berada di toilet, Markus tiba-tiba dihampiri oleh Casper dan seorang jamet lokal. Markus disergap dan dibekap dari belakang menggunakan kantong plastik. Namun Markus berhasil lolos dan mulai bertarung dengan kedua orang itu. Mike yang tidak menyadari temannya terlibat dalam baku hantam, malah santai-santai di bar sambil menikmati cewek-cewek cantik yang sedang menggoyangkan bempernya. Baku hantam pun berlanjut. Markus dilempar ke akuarium oleh anak buah Fouché dan membuat akuarium menjadi pecah. Mike pun langsung sadar dan langsung beranjak membantu Markus. Tapi sebelum Mike sampai, Markus sudah berhasil mengalahkan kedua anak buah Fouché. Sementara itu, di apartemennya Mike, Julie sedang menatap foto Noah dengan tatapan yang dipenuhi dengan rasa dendam. Julie pun mengambil salah satu pistol di dalam lemari dan mendatangi klub Hell menyusul Mike dan Markus. Tujuannya tak lain dan tak bukan, yaitu untuk membunuh Fouché dengan tangannya sendiri. Sesampainya di klub Hell, Julie langsung mencari Fouché. Julie akhirnya melihat Fouché dan langsung menodongkan pistolnya. Mike yang melihat Julie menodongkan pistol langsung berteriak dan Markus langsung menggapai tangan Julie. Julie sempat melepaskan sebuah tembakan, namun meleset. Kericuhan pun terjadi, mereka dikejar oleh Noah dan gengnya. Mereka berhasil keluar dan kabur menggunakan sebuah mobil. Namun sialnya, mereka malah kabur menggunakan mobil yang dipenuhi oleh ether yang mudah meledak, yang akan digunakan oleh Fouché untuk mengolah soda kuenya. Noah dan komplotannya mengikuti Mike dan Markus dari belakang. Mike pun melempar tong-tong yang berisi ether ke arah mobil Noah dan menembakinya. Ether-ether itu pun meledak dan membuat Noah terpanggang hidup-hidup.
Mereka tak sadar kalau aksi mereka tadi diliput oleh stasiun TV. Setelah berhasil kabur, mereka mampir ke minimarket untuk membeli shampoo. Sembari memilih shampoo, Mike mengatakan, tidak mungkin soda kue sebanyak itu tidak diketahui oleh siapapun. Mike mencurigai bahwa sebenarnya Jojo mengetahui hal ini namun tidak mau membocorkannya. Ketika akan membayar, kasir dari minimarket itu malah mengira mereka ingin merampok. Mike dan Markus berusaha meyakinkan si kasir bahwa mereka adalah polisi. Namun si kasir tidak percaya. Seperti biasa, mereka berpura-pura berdebat untuk mengalihkan perhatian dan karena capek setelah tembak-tembakan, Julie dan Markus pun nyantai-nyantai sambil ngobrol di apartemen. Julie memberi kode ke Markus kalau rahimnya lagi anget, gara-gara aksi tembak-tembakan tadi. Mengingat anak dan istrinya di rumah, Markus mencoba menahan dirinya. Julie pun menyinggung Mike yang sedang menyamar menjadi Markus, dengan mengatakan aura kejantanan Markus sangatlah overpower, dan istrinya Mark pasti sedang menikmati keoverpowerannya sekarang. Karena curiga, Markus langsung menelpon istrinya yang sedang melihat album foto bersama Mike. Mike mengeluarkan sebuah foto. Ketika telepon dari Markus diangkat, Teresa menyuruh Mike memasukkannya kembali. Memasukkan fotonya bukan yang lain. Kesalahpahaman pun terjadi. Markus mengira Teresa selingkuh dengan Mike. Markus langsung pulang untuk melabrak Mike dan Teresa. Markus juga membawa serta Julie ikut bersamanya. Julie pun ditinggalkan di mobil dengan keadaan tangan diborgol ke setir. Di saat yang bersamaan, anak buah Fouché yang juga berada di sana mengintai keluarga Markus. Mike pun menyuruh rekan kerjanya si Sanchez dan Ruiz untuk menangkap kedua anak buah Fouché. Sementara itu, Markus berusaha masuk ke dalam rumahnya dengan cara memanjat tembok dan usahanya pun gagal. Dia malah terjatuh ke tumpukan sampah. Mike yang mengira Markus adalah anak buah Fouché langsung keluar dan menghajar Markus. Sanchez dan Ruiz pun datang dan langsung menangkap anak buah Fouché. Sementara itu, Mike berusaha meyakinkan Markus bahwa dia tidak berselingkuh dengan Teresa. Setelah Markus sadar, Markus langsung pergi dari sana. Keesokan harinya di kantor polisi, Ellison mendapati adanya panggilan keluar dari kantor itu yang mengindikasikan bahwa memang ada orang dalam yang terlibat dalam perampokan di kantor mereka. Di waktu yang bersamaan, anak buah Fouché sedang diinterogasi oleh Mike, Markus, Sanchez, dan Ruiz. Setelah dipaksa untuk berbicara, akhirnya anak buah Fouché membocorkan nama bosnya. Karena dia anggota baru, dia tidak memiliki informasi apa-apa, dan yang dia ketahui hanyalah sebatas nama bosnya saja. Merasa muak karena tidak mendapat informasi apa-apa, Mike dan Markus pun kembali turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Mereka kembali mendatangi Jojo si tukang ban, dan membawa serta Julie ikut bersama mereka. Lagi-lagi, Julie diborgol dan ditinggalkan di dalam mobil. Mike dan Markus langsung memaksa Jojo untuk membocorkan informasi tentang orang yang ditugaskan Fouché untuk mengolah baking soda. Awalnya Jojo tidak mau mengaku. Setelah diancam akan ditembak, Jojo pun akhirnya buka mulut dan membocorkan identitas Elliot beserta alamatnya. Setelah mendapatkan alamat Elliot, mereka langsung mendatangi alamat tersebut untuk melakukan pengintaian. Sesampainya di sana, mereka menunggu Elliot keluar dan mereka pun menunggu sampai pagi. Dan akhirnya Elliot pun keluar. Markus dan Mike membuntuti mobil Elliot dari belakang sampai ke tempat di mana Fouché dan komplotannya berada. Mereka pun mulai melakukan pemantauan dan tanpa mereka sadari, Fouché juga mengawasi mereka dari kejauhan. Di rumah Markus, anak-anak Markus yang sedang menonton siaran berita tak sengaja melihat ayah mereka disiarkan di televisi ketika Mike dan Markus terlibat dalam kejar-kejaran mobil di malam penggerebekan klub Hell. Mereka memberitahu Teresa dan Teresa pun langsung pergi ke apartemennya Mike untuk melabrak Markus. Sementara itu, Mike dan Markus sedang bersiap-siap untuk melakukan penggerebekan di markasnya Fouché. Karena tak ingin diborgol lagi, Julie diam-diam mengambil kunci borgol yang ada di dalam lemari dan menyimpan kunci tersebut di dalam BH-nya. Istri Markus pun tiba di apartemennya Mike dan langsung melabrak Markus. Penyamaran Mike dan Markus pun terbongkar. Karena merasa muak dan kecewa telah dibohongi, Julie pun meninggalkan apartemennya Mike. Mike pun mengejar Julie dan mencoba menjelaskan semuanya. Sementara itu, Markus juga mencoba menjelaskan segala hal pada Teresa. Mike pun mengejar Julie sampai di lobi. Di sana, Mike berhadapan langsung dengan Fouché dan anak buahnya yang baru saja sampai.
Markus yang sedang mengejar Teresa juga sampai di lobi, dan baku tembak pun terjadi. Fouché berhasil membawa Julie dan kabur menggunakan mobil. Mike dan Markus berusaha mengejar mereka, namun sayangnya Fouché dan komplotannya berhasil lolos membawa serta Julie bersama mereka. Di kantor, Mike dan Markus sedang dimarahi oleh Kapten Howard karena kehilangan saksi utama mereka. Mike pun ditelepon oleh Fouché. Fouché mengancam akan membunuh Julie jika Mike dan Markus mencoba menggagalkan transaksi yang akan dilakukan dalam waktu 4 jam ke depan. Karena situasi sudah tidak terkendali, Ellison akhirnya memecat semua orang yang ada di kantor itu. Tak kehilangan asa, Kapten Howard memerintahkan Markus dan Mike untuk melacak keberadaan Fouché. Karena waktu yang mereka miliki sangat tipis, Mike dan Markus meminta bantuan kepada seorang napi yang pintar dalam dunia perkomputeran untuk membuka file Eddie Dominguez. Setelah berhasil dibuka, akhirnya diketahui ternyata Frankenstein adalah pacar dari Eddie Dominguez, sekaligus menjadi orang dalam yang terlibat dalam mengatur perampokan soda kue yang ada di kantor polisi. Ternyata, Frankenstein terpaksa melakukan hal itu karena Fouché mengancam akan menggantung foto tak senonoh milik Frankenstein di papan pengumuman sekolah anaknya. Mike pun meminta nomor salah satu anak buah Fouché pada Frankenstein. Nomor itu digunakan oleh Mike untuk melacak sinyal ponsel anak buah Fouché. Begitu Mike dan Markus berhasil melacak sinyal anak buah Fouché, mereka langsung bergegas menuju ke lokasi. Mike dan Markus juga mengajak Sanchez dan Ruiz untuk melakukan penggerebekan. Mereka langsung mengikuti pergerakan sinyal itu, yang berhenti di hanggar sebuah bandara yang menjadi tempat Fouché melakukan transaksi. Sebelum melakukan penggerebekan, Mike, Markus, Sanchez, dan Ruiz melakukan pengintaian terlebih dahulu. Karena mereka kalah jumlah, mereka harus memutar otak untuk menemukan cara agar mereka bisa masuk. Mike pun melihat sebuah truk sampah dan muncullah sebuah ide cemerlang. Mike dan timnya menggunakan truk sampah itu untuk menerobos masuk. Julie yang melihat hal tersebut langsung mengambil kunci borgol yang dia sembunyikan di dalam BH-nya. Begitu terlepas, Julie langsung menghidupkan mobil dan menabrakkannya ke tumpukan iter dan membuat iter-iter itu meledak, yang membuat hanggar beserta tumpukan soda kue dan uang hasil transaksi habis dilalap api. Sementara itu, Mike dan timnya terlibat baku tembak. Timnya Mike sempat terpojok, namun mereka bisa membalikkan keadaan. Fouché yang murka menodong Julie dari belakang. Markus yang melihat hal tersebut langsung berlari dan menyelamatkan Julie, dan membuat kakinya terkena sebuah tembakan. Sambil tertatih-tatih, Markus berusaha menyelamatkan Julie. Salah satu anak buah Fouché yaitu Casper menembaki Markus dengan membabi buta. Markus pun mencoba menembak balik, tapi tetap meleset. Markus yang sempat kewalahan akhirnya berhasil menghabisi anak buah Fouché dengan menembak iter yang tepat berada di bawah anak buah Fouché. Fouché mencoba kabur menggunakan sebuah mobil. Mike yang melihat hal tersebut langsung melompat dan bergelantungan di mobil yang dikendarai oleh Fouché. Fouché pun mengambil sebuah pistol dan menembak bahu Mike dan membuat Mike terjatuh dari mobil. Untungnya, Markus dan Julie datang dengan membawa mobil. Mereka pun langsung mengejar Fouché. Markus yang sedang mengemudi mencoba mendahului mobil Fouché agar Fouché tidak bisa melewati ujung pembatas landasan pacu. Di bagian ujung landasan pacu terdapat sebuah tembok beton yang hanya memiliki satu jalan keluar yang hanya muat untuk satu mobil. Markus mencoba memacu kecepatan mobilnya, kemudian menyenggol mobil Fouché yang membuat Fouché hilang kendali dan menabrak tembok pembatas landasan pacu. Sementara itu, Markus berhasil melewati jalan keluar yang ada di ujung landasan pacu. Mike, Markus, dan Julie keluar dari mobil. Mike yang melihat Fouché yang mencoba untuk kabur, langsung membidik Fouché dan menembak kakinya. Dan di waktu yang bersamaan, tim SWAT yang diutus oleh Kapten Howard baru saja sampai. Mike pun menghampiri Fouché yang sudah tidak berdaya. Dengan sorot mata yang penuh dengan rasa dendam, Mike menodongkan senjata ke kepala Fouché dan ingin menghabisi nyawanya. Fouché mencoba menantang Mike untuk membunuhnya. Markus pun mencegah Mike dan ketika Mike dan Markus berpaling, Fouché mengeluarkan sebuah pistol. Mike yang menyadari hal tersebut langsung menembaki dada Fouché secara bertubi-tubi. Dan misi mereka pun terselesaikan. Film ditutup dengan adegan di mana Julie dan Mike diborgol oleh Markus dan Markus sendiri pulang untuk menikmati waktu bersama istrinya. Jadi itu tadi alur cerita singkat dari film Bad Boys. Sebenarnya film ini bagus banget, alur ceritanya juga nggak ribet, unsur komedinya dapet, tapi sayangnya karena ini rekap alur cerita,
jadi unsur komedinya nggak bisa masuk. Secara keseluruhan, film Bad Boys 1 sampai 3 bagus semua, tapi filmnya yang terakhir yaitu Bad Boys for Life, gua nggak ngerasain feeling yang sama dari Bad Boys 1 sampai 2. Well, gue sangat merekomendasikan kalian agar menonton film fullnya, dan sequelnya jangan di skip-skip biar feelnya dapet. By the way, maaf kalau editannya kurang bagus, gue masih perlu banyak belajar. Kalian bisa komen kok di bawah perkara apa yang perlu gue perbaikin, entah itu voice overnya, editingnya, ataupun yang lain-lain. Gue rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Peace, bye.